Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Aku nggak peduli. Jakarta, perhara rumah tangga dan dinamika pasca penceraian Ruben Onsu kini memasuki babak baru yang kian memanas. Di tengah bergulirnya berbagai proses hukum serta penataan kembali kehidupan masing-masing, sebuah kejadian menghebohkan mendadak mengguncang publik. Kabar mengenai kedatangan jajaran debt collector yang menghadang Sarwendah beserta sosok yang belakangan ini kerap dikaitkan dengannya, Gio, di area kediaman mereka seketika meledak dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Suasana tegang menyelimuti area perumahan elit tersebut saat sejumlah petugas eksekusi dan penagih utang mendatangi lokasi untuk menyampaikan teguran keras terkait tunggakan kewajiban finansial. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kemewahan dan gaya hidup glamor itu dikabarkan terancam bakal segera disita akibat kelalaian pembayaran yang menumpuk. Berdasarkan hembusan informasi yang beredar pesat di masyarakat, insiden tersebut terjadi ketika kendaraan yang ditumpangi Sarwendah dan Gio hendak memasuki pelataran rumah. Kedatangan tim debt collector yang secara mendadak membentangkan surat peringatan resmi membuat situasi di lokasi sempat memanas dan memancing perhatian warga sekitar. Penghadangan ini disinyalir berkaitan erat dengan pengalihan beban finansial dan cicilan properti yang tidak lagi ditanggung oleh pihak Ruben Onsu pasca penceraian resmi. Perubahan struktur keuangan dan pengelolaan aset yang mendadak disinyalir membuat pihak yang bertanggung jawab saat ini kewalahan memenuhi kewajiban bulanan berbiaya fantastis tersebut. Pihak penagih membawa berkas resmi terkait tunggakan pembayaran fasilitas properti. Ketika komitmen finansial tidak terpenuhi sesuai tenggat waktu hukum, maka proses penyitaan dan pengosongan aset menjadi langkah yang tak terhindarkan, ungkap narasi yang beredar di tengah masyarakat. Menanggapi kehebohan kabar penghadangan dan ancaman penyitaan rumah mewah tersebut, Ruben Onsu memberikan respons yang tak kalah menyengat. Melalui sebuah unggahan dan pernyataan tersirat yang dengan cepat ditangkap oleh warganet, Ruben melemparkan sindiran pedas yang mengarah pada sosok yang selama ini membanggakan citra finansialnya di ruang publik. Istilah CEO miskin meluncur dan menjadi sorotan utama warganet. Sindiran tersebut dinilai publik sebagai bentuk sentilan menohok bagi pihak-pihak yang sebelumnya kerap tampil bergaya hidup mewah dan merasa mampu mengelola kehidupan mandiri, namun pada kenyataannya tak sanggup menyelesaikan beban kewajiban dasar di dunia nyata. Pelajaran tentang tanggung jawab. Publik menilai sikap Ruben Onsu sebagai ketegasan seorang pria yang telah melepaskan seluruh beban finansial luar yang bukan lagi menjadi tanggung jawab hukumnya. Reaksi warganet. Ungkapan CEO miskin seketika menjadi tagline viral di TikTok dan Instagram, di mana masyarakat menilai bahwa fakta lapangan akhirnya membongkar realita finansial yang sebenarnya. Peristiwa penghadangan oleh tim penagih utang di pelataran kediaman elit tersebut seolah menjadi penegas bahwa gemerlap kehidupan yang sering dipamerkan di media sosial tidak selalu sejalan dengan kondisi finansial di dunia nyata. Selama bertahun-tahun, publik disuguhi oleh narasi kemewahan, barang-barang jenama ternama, serta gaya hidup serba ada yang melekat pada keseharian keluarga tersebut. Namun, ketika pilar utama penopang ekonomi keluarga itu melepaskan diri pasca penceraian, tampak jelas betapa rapuhnya fondasi finansial yang tidak dikelola dengan perencanaan yang matang. Ancaman penyitaan aset berharga ini menjadi pukulan telak yang meruntuhkan citra kemandirian dan kesuksesan yang selama ini dibangun di hadapan jutaan pengikut media sosial. Ketidakmampuan untuk mempertahankan fasilitas rumah mewah berbiaya operasional tinggi tersebut membuktikan bahwa tanpa ditopang oleh kerja keras dan manajemen keuangan yang disiplin, gaya hidup glamor hanyalah sebuah ilusi yang sewaktu-waktu dapat runtuh oleh tuntutan kewajiban hukum. Pelajaran berharga dan babak baru kemandirian. Sentilan pedas dari Ruben Onsu mengenai CEO miskin tidak sekedar menjadi bahan perbincangan hangat warganet, melainkan juga sebuah kritik sosial atas fenomena pamer gaya hidup atau flexing yang kerap meracuni panggung hiburan digital. Banyak pihak menilai bahwa sindiran tersebut merupakan bentuk pengingat bahwa tanggung jawab finansial memerlukan aksi nyata, bukan sekedar gelar bergengsi atau penampilan mewah di depan kamera demi mendapatkan validasi publik.